Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita berbincang tentang agama yang mudah-mudahan akan lebih mudah untuk kita tanggapi, kita dapat pahami uraian ini menjadi gambaran yang sangat jelas dalam bingkai keagamaan al-Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang banyak memperbincangkan tentang masalah tadzakur, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan senantiasa tenang. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sungguh orang beriman itu bila dizikirkan Allah maka hati akan bergeliat, akan terasa. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalimat zikir ini terasa mudah untuk kita dengar, tetapi tidak mudah setiap orang untuk mengerjakannya. Koneksitas kesambungan zikir itu adalah suasana hatinya, bukan sekedar suasana lisaniah belaka. Maka ketika ada orang yang melakukan zikir usai maghrib sampai isya, kebetulan aja jahar, dan kita dengar ada orang yang menyampaikan poyora kesel, begitu kalimatnya, sehingga ketika kalimat itu keluar termaktub dalam pribadi kita bahwa orang zikir itu kesel, lelah. Tetapi prinsip utamanya ketika orang berzikir itu suasana hati yang diungkapkan dengan kalimat lillah, maka ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kesambungan itu akan terasa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila seseorang tadi berzikir tidak dengan ketenangan, keikhlasan, maka dia tidak akan merasakan kenyamanan. Yang dia dapatkan apa? Lelah. Maka kalimatnya aku rakuat, aku kesel. Nah, lelah, capek itu dirasa oleh mereka yang tidak memiliki rasa cinta. Tapi yang punya rasa cinta, tentu lelah itu akan ditiadakan dalam tanda kutip. Maka upaya yang kita lakukan bagaimana supaya prosesi zikir ketika menyebut ya Rahman, ya Allah, ya, kemudian kita sebut Asmaul Husna misalnya, atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebuah pujian yang sedang kita sanjungkan, sadar diri memuji langsung kepada Allah Ta'ala, sadar diri. Maka orang bilang, wah angel sebab nopo? Sebab dheweke orang rumangsani kesadaran neng pribadi ini kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang sadar diri akan terasa nyaman, akan terasa enteng melakukan zikir kepada Allah. Bagi siapapun orang yang berzikir dalam keadaan sukacita dengan keikhlasan, maka dia nyaman. Tapi bagi siapapun yang tidak punya kenyamanan, berarti belum connecting, belum ada kesambungan antara diri kepada Allah Ta'ala. Pernah tidak kita melakukan zikir yang didapat kok suwi, kok rarek rampung? Kenapa harus dicapai sekian saat? Ada pula yang menyampaikan kenapa harus dicapai dalam bilangan kalimat sekian banyak begitu. Ya, kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, itu adalah seruan untuk berzikir dengan cara yang
banyak. Tetapi kalau cara berzikir kita sedikit, di mana connectingnya? Ketemu dengan kekasih, ketemu dengan orang yang kita cintai, itu tidak perlu diabani sekian saat, tetapi kita ucapkan dengan rasa nyaman, enteng. Saat berlalu pun tidak terasa, karena ada cinta, ada mahabbah. Orang yang punya kecintaan kepada Allah, selalu dia datang ke masjid lebih awal, karena kerinduan sudah ada. Ada pertanyaan, kenapa yang banyak melakukan gitu orang-orang yang sudah tidak banyak terikat kepada dunia? Ya karena memang ad-dunya la'ibun wa lahwun, dunia ini adalah permainan, senda gurau dan sebagainya. Maka proses yang harus kita lakukan adalah ketika hendak bertemu kepada Allah dalam tadzakur zikir, lepaskanlah wilayah keduniaan supaya tidak mengikat kita. Ketika sudah tidak mengikat, rasa ke Allahnya ada, maka kalimat yang kita ucapkan, yang kita persembahkan, segala pujian itu akan terasa nyaman. Kalau ada yang menyebutkan ma'am sik po salat sik, kan begitu kalimatnya. Kalau makan itu menjadikan kita lebih damai, makan dulu pada salat. Kok malah ma'am sik, mbok yo salat sik. Kalau dia mau mengalahkan, ya yang menjadikan pribadi kita terikat dengan makanan, itu diantaranya. Kerinduan Ramadan ini banyak orang mengatakan korale azan ya. Coba kalimat itu mesra kita dengar. Tapi kemesraan itu kan hanyut karena yang disebut dengan korale azan itu bukan azan ya yang menjadikan kita terpesona, tetapi bukone korale buko itu diantaranya. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan sore hari ini akan memberikan khasanah kebaikan bagi kita semuanya. Jamaah Masjid Al-Amin Gambing, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.